Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, Kakak Asdos. Sebelumnya ini ada presentasi dari tugas 4 Mekanika Teknik minggu keempat. Sebelumnya saya perkenalan, nama saya Franciscus Salderinata dengan IPN 250613288. Oke, lanjut saja ke soal yang pertama. Nah, di soal pertama ini ada plat homogen yang seberat 15 kg dilas ke poros vertikal yang ditumpu oleh bantalan A dan B. Hitunglah besaran gaya yang ditahan oleh bantalan B selama penerapan momen couple 120 Newton kali meter pada poros tersebut. Kabel dari C ke D mencegah plat dan poros berputar dan berat seluruhnya rangkaian ditahan sepenuhnya oleh bantalan A. Oke, langsung aja diketahui massa plat 15 kg, gaya berat M kali G 15 dikali dengan 9,5, hasilnya 147 Newton. Momen luar atau saya sebut MY kemudian 120 Newton per meter. Ada reaksi tumpuan, itu ada AY 147 Newton dan tumpuan BY itu 0. Oke, lanjut. Kita mencari koordinat pada setiap titik. Nah, titik D itu ada 0,6 pada ujung plat dan titik C itu 0,2 pada titik kait kabel di dasar atau di lantai. Oke, yang G itu ada 0,3 dan 2,0 di pusat massa. Nah, untuk bantalan B itu ada 8,0 dari 0,4 meter tinggi plat plus 0,08 meter. Nah, untuk bantalan A itu 68,0 dari 0,48 meter dari bantalan B plus 0,20 meter. Oke, lanjut saja kita menghitung gaya tegangan kabel terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada vektor kabel DC. Vektor kabel DC itu ada RD dikurangi dengan RC sama dengan min 0,61 I, 0,2 K meter. Lalu ada vektor gaya T tegangan itu dari hasil DC dibagi dengan vektor juga DC, maka mendapatkan hasil TX itu sama dengan 600 Newton dan TC 200 Newton. Oke, selanjutnya kita cek momen, apakah momen tersebut itu benar dari MTY itu dengan yang pertama tadi. Nah, dengan selama penerapan momen couple 120 Newton apakah hasilnya sama supaya seimbang pada bantalan A gitu. Nah, kita cari RD kali T, vektor T sama dengan 0,6 I kali 6 min 600 I ditambah dengan 200 sama dengan 120 J jauh Newton kali meter. Nah, selanjutnya kita menghitung reaksi, ada tipe bantalan B, lengan momen ke B, RAB sama dengan min 0,2 J. Lengan momen ke G itu ada min 0,3 I dan 0,48 dan lengan momen D itu ada 0,6 I min 0,68 J. Oke, selanjutnya ada kita menghitung sigma MA, sigma vektor MA yang sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita mencari sigma vektor MA itu ada min 120 Joule plus dengan RAG vektor RAG kali W vektor plus RAD kali T vektor sama dengan 0. Nah, kita masukin angka-angkanya sesuai dengan rumus yang di atas. Nah, lanjut kita hitung silang dan hasilnya sama dengan X sama dengan 0,2 BZ min 136 sama dengan 0 dan BZ itu hasilnya min 680 Newton. Nah, untuk Z itu sama dengan 0,28 BX min 4,1 min 408 sama dengan 0. Nah, maka BX mendapatkan hasil 22 60,5 Newton. Oke, yang berlawanan jarum jam, yang BZ searah jarum jam, hanya minus. Oke,
Nah, maka dapat dihitung besar gaya yang ditahan oleh bantalan B. Nah, besar gayanya itu ada vektor B pangkat 2, Bx pangkat 2, dan Bz pangkat 2. Divektorkan sama dengan 2260,5 akar 2, pangkat 2 diakarkan 2 plus minus 680 pangkat 2. Yang hasilnya itu setelah saya hitung hasilnya 2360,6 Newton. Nah, kita jadikan ke 2,36 kN. Nah, jadi hasil dari berapa sih gaya yang ditahan oleh bantalan B itu ada sekitar 2,36 kN. Oke. Selanjutnya kita soal nomor 2. Itu ada sebuah gaya vertikal P pada pedal kaki dari tuas siku bell crank diperlukan untuk menghasilkan tegangan T sebesar 400 Newton pada batang kendali vertikal. Tentukan gaya P tersebut dan reaksi tumpuan bantalan yang terkait pada A dan B. Oke, lanjut. Diketahui tegangan T tersebut ada 400 Newton. Panjang lengan pedal Z 200 mm. Panjang lengan tuas itu ada 100 meter dengan sudut 30 derajat terhadap sumbu Y. Nah, selanjutnya ada posisi sepanjang sumbu poros X. Nah, itu ada yang posisi pertama titik pusat X sama dengan 0, yang kedua bantalan AX sama dengan 100 mm, dan yang ketiga ada bantalan BX 100 mm, dan yang keempat gaya PX dan TX itu ada min 220 mm untuk PX dan TX ada 160 mm untuk TX. Oke, yang selanjutnya ada menghitung gaya P. Nah, kita menghitung reaksi gaya pada P. Yang pertama, lengan momen gaya P itu ada 200 mm dan dengan gaya T itu ada 100 dikali dengan sin 30 min 50 meter milimeter. Nah, maka sigma mx sama dengan 0. Maka dapat dirumuskan P dikali dengan 200 mm dikurangi T dikali dengan 50 mm sama dengan 200 P sama dengan 400 tegangan talinya dikali dengan 50. Maka hasilnya 20.000. Yang hasil P akan mendapatkan hasil 20.000 dibagi dengan 200. Maka hasilnya 100 Newton. Jadi gaya pada P itu ada 100 Newton. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan menghitung reaksi bantalan A dan B. AZ itu sama dengan 0, BZ sama dengan 0. Kesetimbangan gaya vertikal Y. Selanjutnya kita menghitung kesetimbangan gaya vertikal pada Y. AY plus BY min PT plus E min tegangan tali. AY plus BY sama dengan 100 plus 400. AY plus BY adalah 500 Newton. Nah, ini kesetimbangan gaya vertikal untuk persamaan pertama. Nah, untuk selanjutnya itu ada kesetimbangan momen terhadap sumbu Z. Kesetimbangan momen pada sumbu Z itu dapat dirumuskan P dikali dengan 220 min AY dikali dengan 100 plus BY dikali 100 min tegangan dikali dengan tegangan tali dikali dengan 160. Nah, sama dengan 0. Nah, 220 itu didapat dari PX ini, dan yang 160 kita dapat dari TX, gaya TX dan gaya PX. Nah, selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. P itu sama dengan 100 plus 220 min 100 AY plus 100 BY, karena kita kali 100 maka dapat kita sucikan 100 AY dan plus 100 BY kita dikurangi 400 dikali 160. Oke, yang selanjutnya kita masih menghitung, itu ada 2200 dikurangi dengan 100 AY plus BY min 64.000. Nah, maka hasilnya 100 AY min BY sama dengan 422.000. Nah,
maka AY min BY sama dengan 420 Newton, didapat dari 42.000 dibagi dengan 100. Nah, ini untuk persamaan kedua dari kesetimbangan momen terhadap sumbu Z. Nah, oke, selanjutnya kita menggabungkan persamaan untuk mendapatkan reaksi bantalan A dan B. Nah, kita mencari reaksi bantalan A terlebih dahulu, tambahkan persamaan 1 dan 2. Jadi AY plus BY min AY sama dengan 500 tambah 420. Jadi 2 BY sama dengan 920 dibagi 2. Maka hasilnya 460 Newton. Nah, ini itu reaksi pada bantalan A. Nah, selanjutnya kita menghitung reaksi pada bantalan B. Kita masukkan nilai BY, jadi nilai BY, nilai ini yang bantalan A ke persamaan 1. Nah, kita langsung aja AY plus 460 kurangin 500. Jadi AY 500 kurangin 460 sama dengan 40 Newton. Maka reaksi pada bantalan bantalan B 40 Newton. Nah, kita dapat menyimpulkan jawaban nomor 2 untuk gaya P itu ada 100 Newton. Nah, terus reaksi bantalan A ada 460 Newton dan reaksi bantalan B itu ada 40 Newton. Nah, catatan yang warna kuning ada jawaban dari soal. Nah, jadi untuk yang saya stabil kuning itu catatan dari soal nomor 1 dan 2. Nah, oke. Sekian. Terima kasih.